Ya oke, kembali lagi di video kali ini ya. Khusus kali ini, sorry to say sebenarnya gue udah buat video tentang musik lagi-lagi. Namun nampaknya itu harus ditunda dulu karena berbagai hal ya. Ya, gue harus bilang bahwa ini adalah siklus lanjutan dari apa yang udah gue bilang sebelumnya, dari episode 2 kemarin, atau episode 3 kemarin ya. Dan saat ini masih berlanjut, pasti gue nggak bisa bilang sepenuhnya. Tapi cuman gue harus bilang gini bahwa gue berbicara itu berdasarkan entah itu pengalaman, entah itu berdasarkan ilmu, ataupun berdasarkan apa yang orang lain ceritain ke gue, gitu ya, kayak gitu. Dan salah satu yang paling riskan itu adalah soal kita berbicara ketulusan ya. Ketulusan itu memang luas banget maknanya. Gak cuma kita kita nggak ngarep balasan dari apa yang telah kita buat untuk orang tertentu, tapi lebih jauh lagi kita sudah mengusahakan hal tertentu, kita sudah mengusahakan hal maksimal, tanpa kita minta balasan hanya untuk orang yang kita tuju atau hanya untuk orang yang kita kasihani gitu ya kayak gitu. Nah dalam keadaan seperti itu ya ketulusan kita itu benar-benar diuji gitu ya. Ketulusan itu apakah kita rela nggak dibalas ketulusannya atau perbuatan kitanya, kita sakit hati atau enggak ketika misalkan keadaan yang enggak kita inginkan itu terjadi, atau yang lebih buruk lagi kita rela tidak mendapatkan hasil apapun, tidak mendapatkan setitik-titik pun dari apa yang sudah kita usahakan untuk orang tersebut, kayak gitu. Pernah ada suatu ketika ada seseorang yang benar-benar tulus banget, ini orangnya, ini dia teman gue udah kenal dia, dan dia itu tulusnya luar biasa itu ke satu cewek ya. Ada dia itu pacaran sama ceweknya itu 3 tahun, rela pulang pergi ke rumah ceweknya itu, sehingga udah terasa kayak saudara sendiri ya. Tapi akhirnya ditinggalin gitu aja. Ada juga yang dia itu berkorban segala rupanya. Dia melakukan apapun untuk cowoknya juga. Tapi sama cowoknya ya ditinggalin gitu aja. Kayak gitu. Uh, Cerita gue yang pertama itu tadi itu teman gue itu cowok ya. Dan satu lagi teman gue yang tadi itu adalah cewek. Ya ini perbandingan ya. Bahwa ketulusan itu nggak berbicara soal cewek dan cowok. Bahwa menghargai itu nggak ngelihat dia cewek atau cowok, tapi menghargai tulus terhadap seseorang yang dia kasihi atau dicintai, itu nggak cewek nggak cowok, dua-duanya pasti ada. Karena memang itu suatu fitrah ya, suatu fitrah pada diri manusia yang dikaruniai oleh Tuhan ya untuk dipelihara. Nah untuk fitrah yang satu ini itu riskannya luar biasa gitu ya. Itu riskan luar biasa hingga bahkan di bahasa air susu di bahasa air tuba itu masih terlalu kecil untuk seseorang yang dia sudah tulus kepada seseorang, kepada orang lain, kepada orang yang dikasihinya, kayak gitu ya. Yang lebih tragis lagi, yang tulus itu malah dia kena fitnahnya. Itu lebih tragis lagi, gila luar biasa. Dan ya harus diakui orang-orang kita itu lebih 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 siap atau lebih masuk kalau dikasih fitnahan-fitnahan atau omongan-omongan buruk. Ya akhirnya dalam kehidupan ini banyak dilematisnya. Kita buruk akan dibenci, kita baik juga belum tentu dikasihi, kayak gitu. Ya bisa disebut cobaan ya, dicobaan ya cobaan aja gitu kan. Ya artinya cobaan ini adalah cobaan yang luar biasa, benar-benar emang tulus itu menguji iman ya, dan menguji semuanya gitu. Bahkan mungkin peribahasa ada yang diawali keburukan akan berakhir buruk juga, ya enggak kayak gitu juga sih sebetulnya. Contoh seorang politikus misalkan untuk kebaikan dia harus mengikuti keburukan dulu, ya it's okay, kayak gitu ya. Cuman yang jadi patokannya di sini adalah gue ngingetin juga terhadap, terutama pada diri gue sendiri juga, pada kalian juga, bahwa ketika ada orang
yang memberikan ketulusan kepada kalian, terhadap gue juga, ya jangan disia-siain gitu ya. Imam Syafi'i dulu pernah ngomong gini, kalau ada seseorang yang ngedekatin kalian kepada ketakwaan, jangan kalian lepasin genggamannya, kayak gitu ya. Artinya saling berharga lah orang-orang yang betul, orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang istilahnya orang-orang baik. Apalagi zaman sekarang sangat berharga karena saking jarangnya. Gua nggak mau termasuk orang yang pesimis mengatakan bahwa orang yang jahat, orang yang baik itu sudah sangat jarang, enggak sih ya. Namun nggak mudah juga kalau kita ketika melihat ketulusan seseorang, terutama dilihat dari apa yang telah dia usahakan untuk kitanya sendiri, kayak gitu. Gue ini sebetulnya berbicara bahwa suatu fase kehidupan itu harus dilalui setiap manusia, bagaimanapun fasenya. Terutama dalam fase kita sedang tulus-tulusnya. Ketika kita ditolak ketulusan itu, ketika kita diuji ketulusan itu dengan kepahitan, itu adalah ujian. Jadi kita bakal terus seperti itu enggak jadi kitanya. Ya. Dan siapapun itu yang menyia-nyiakan kita, ya kalau gue termasuk orang ya udah mending gimana Tuhan ngebalesnya deh gitu ya. Bukan berarti gue dendam, tetapi gini, jangan sampai ada istilah gini, karena ketulusan itu nggak boleh, karena ketulusan itu emang nggak ngarap balasan, jadi seolah ketika seseorang mengeluh, dia ngarap balasan berarti nggak tulus, nggak gitu juga, kayak gitu. Tapi seseorang itu kan dia punya hal yang ingin diutarakan, hal yang ingin dikatakan, dan hal apa yang diharapkan ke depannya, kan kayak gitu. Ya, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita semua belajar. Kita mau berbuat baik, ya memang kita harus berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, ya memang ada temannya tapi nggak abadi juga. Kayak gitu sih. Lebih ke seperti itu yang gue alami. Hingga akhirnya teman yang sejati itu ya cuma kita dan Tuhan aja. Gitu ya. Hanya kita dan Tuhan, selebihnya itu ya manusia bisa rubah-rubah. Dari baik jadi buruk, begitu pula sebaliknya. Tetapi kita pun harus hati-hati ya. Kita harus cari teman dari sebangsa manusia ya harus. Karena 1000 teman masih kurang, satu musuh kebanyakan kan gitu ya. Ya mudah-mudahan aja ini suatu pencerahan buat kalian. Mudah-mudahan aja kita bisa saling menghargai apa-apa yang datang kepada kita, apalagi itu suatu kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu menghargai orang-orang yang berbuat baik kepada kita dan tulus kepada kita. Nggak hanya menilai seseorang itu hanya dari satu kesalahan, apalagi dia sudah berbuat baik bertahun-tahun, tapi hanya dinilainya beberapa hari saja. Langsung menjadikan acuan penilaian bagaimana orang tersebut. Ya oke, gue dulu waktu masih muda kayak gitu, tapi cuman seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, seiring bertambah pengalaman dan ilmu, ya insya Allah juga gue lebih bisa mengambil hikmah dari setiap apa-apa yang terjadi dari setiap diri manusia itu sendiri. Ya sebentar lagi menjelang Idul Fitri, semoga kita diberikan hati yang baru, semoga kita diberikan kehidupan yang baru, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Semoga apa yang kita usahakan, kita cita-citakan akan sampai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima di selama bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan hari yang fitri yang sangat fitri untuk nanti ke depan di 1 Syawal nanti. Oke. Segitu dulu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.